Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kautsar Albana dari kelas SI 102. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang pengantar sistem informasi bisnis, khususnya membahas tentang revolusi industri dari masa ke masa. Materi ini merupakan bagian dari mata kuliah SI 102. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan setiap fase revolusi industri, mari kita pahami dulu apa itu revolusi industri. Revolusi industri merupakan transformasi fundamental dalam sistem produksi dan kegiatan ekonomi. Transformasi ini terjadi karena penerapan teknologi baru, mulai dari mekanisasi, elektrifikasi, digitalisasi, hingga kecerdasan buatan. Perubahan ini sangat signifikan karena mengubah cara perusahaan beroperasi, berproduksi, dan bersaing di pasar global. Jika kita lihat perkembangannya, teknologi telah mengubah cara bisnis beroperasi secara drastis. Pada awalnya, kegiatan bisnis dilakukan secara manual dengan mengandalkan tenaga manusia. Namun, seiring perkembangan teknologi, proses bisnis kini beralih menjadi berbasis digital. Hal ini menjadikan teknologi sebagai faktor utama dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing perusahaan di era modern. Mari kita mulai dari awal, yaitu revolusi industri 1.0. Revolusi industri 1.0 terjadi pada akhir abad ke-18, tepatnya di Inggris. Era ini ditandai dengan penemuan mesin uap oleh James Watt. Penemuan ini sangat revolusioner karena mesin uap menggantikan tenaga manusia dan hewan dalam proses produksi. Akibatnya, terjadi mekanisasi di berbagai industri yang memicu peningkatan efisiensi produksi secara signifikan. Barang yang tadinya diproduksi dengan cara manual dan memakan waktu lama, kini bisa diproduksi lebih cepat dengan bantuan mesin uap. Selanjutnya kita masuk ke revolusi industri 2.0. Era ini terjadi pada akhir abad ke-19 dan ditandai dengan penggunaan listrik dalam proses produksi. Pada masa ini muncul lini perakitan yang memungkinkan produksi massal. Artinya, bisnis dapat menghasilkan barang dalam jumlah besar dengan waktu yang lebih cepat dan biaya yang lebih efisien. Tokoh penting daerah ini adalah Thomas Alva Edison yang menemukan dan memanfaatkan listrik, serta Henry Ford yang memperkenalkan lini perakitan atau assembly line. Sistem ini membuat proses produksi menjadi jauh lebih cepat, efisien, dan dalam skala besar. Bayangkan, produksi mobil yang tadinya memakan waktu berhari-hari kini bisa diselesaikan dalam hitungan jam. Lalu selanjutnya kita sampai pada revolusi industri 3.0. Era ini dimulai pada pertengahan abad ke-20 dan ditandai dengan penggunaan komputer dan teknologi digital dalam proses produksi. Pada masa ini, mesin mulai dikendalikan oleh sistem otomatis dan teknologi informasi. Hasilnya, proses bisnis menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Perlu dicatat bahwa revolusi industri 3.0 tidak ditemukan oleh satu orang saja, tetapi merupakan hasil kontribusi dari beberapa tokoh penting. Di antaranya adalah Alan Turing dan John von Neumann sebagai pelopor komputer modern. Lalu ada Claude Shannon yang mengembangkan teori informasi dan digitalisasi. Selanjutnya ada Joseph Engelberger yang dikenal sebagai bapak robot industri, dan Vinton Cerf serta Bob Kahn yang merancang protokol internet awal. Jadi bisa kita lihat bahwa era ini merupakan kolaborasi dari berbagai inovasi teknologi. Sekarang kita masuk ke era yang lebih dekat dengan kita, yaitu revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 pertama kali diperkenalkan di Jerman pada tahun 2011 melalui konsep industri 4.0. Konsep ini menekankan penggunaan teknologi digital dan sistem cyber fisikal dalam dunia industri. Sama seperti sebelumnya, teknologi pada revolusi industri 4.0 tidak ditemukan oleh satu orang saja, tetapi dikembangkan oleh banyak tokoh penting. Sebut saja John McCarthy dalam bidang artificial intelligence atau kecerdasan buatan, Kevin Easton yang memperkenalkan konsep Internet of Things, Doug Lenny dengan konsep Big Data, GCR Leader dalam pengembangan cloud computing, serta Edward A. Lee dalam cyber physical system. Era ini membawa otomatisasi yang lebih canggih di mana mesin tidak hanya bekerja otomatis, tapi juga bisa berkomunikasi satu sama lain dan mengambil keputusan berdasarkan data. Dan yang terakhir adalah revolusi industri 5.0 yang merupakan era paling mutakhir. Revolusi industri 5.0 ini mulai diperkenalkan sekitar tahun 2019 hingga 2020 sebagai respon terhadap revolusi industri 4.0. Bedanya, era ini lebih fokus pada peran manusia, kreativitas, dan keberlanjutan dalam pemanfaatan teknologi. Revolusi industri 5.0 juga ditemukan oleh salah satu tokoh, melainkan dikembangkan oleh berbagai ilmuwan dan lembaga dunia. Konsep human machine collaboration
Collaboration atau kolaborasi antara manusia dan mesin diperkenalkan oleh World Economic Forum dan European Commission. Selain itu, ada juga pengembangan AI berbasis etika oleh Stuart Russell dan Peter Norvig, robot kolaboratif oleh Colgate dan Peskin, lalu ada teknologi ramah lingkungan oleh IPBB, serta personalized manufacturing oleh Joseph Pipe. Jadi era 5.0 ini lebih humanis karena menggabungkan kecerdasan manusia dengan kecanggihan teknologi, sambil tetap memperhatikan aspek etika dan keberlanjutan lingkungan. Lalu apa dampak dari semua revolusi industri ini terhadap dunia bisnis? Secara keseluruhan, revolusi industri membuat bisnis menjadi lebih efisien dan modern melalui penggunaan teknologi. Mari kita lihat beberapa dampak utamanya. Pertama, proses produksi menjadi jauh lebih cepat berkat otomatisasi. Kedua, produktivitas meningkat karena mesin dapat bekerja lebih lama dan konsisten dibandingkan manusia. Ketiga, muncul model bisnis baru seperti e-commerce yang tidak mungkin ada tanpa teknologi digital. Namun, ada juga tantangannya, persaingan menjadi semakin ketat karena semua perusahaan berlomba menggunakan teknologi terbaru. Akibatnya, perusahaan harus terus berinovasi agar tidak tertinggal. Selain itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang menguasai teknologi. Jadi, kita sebagai mahasiswa perlu mempersiapkan diri dengan skill digital yang memadai. Baik, kita sampai pada kesimpulan, revolusi industri dari tahap 1 sampai 5 menunjukkan perkembangan peradaban manusia yang sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Mari kita rangkum. Revolusi industri 1.0 ditandai dengan mesin uap yang mengubah produksi manual menjadi mekanis. Revolusi industri 2.0 menghadirkan listrik dan produksi massal yang meningkatkan efisiensi. Revolusi industri 3.0 membawa otomatisasi dan teknologi digital yang mempercepat proses kerja. Revolusi industri 4.0 mengintegrasikan teknologi cerdas seperti internet, AI, dan big data. Dan revolusi industri 5.0 menekankan kolaborasi antar manusia dan teknologi dengan fokus pada keberlanjutan serta nilai kemanusiaan. Secara keseluruhan, setiap tahap revolusi industri menuntut kemampuan adaptasi yang tinggi. Masyarakat dan dunia industri harus terus berkembang agar tidak tertinggal seiring perubahan zaman. Untuk materi presentasi ini, saya menggunakan beberapa referensi jurnal terkini, yaitu sebagai berikut. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pengantar sistem informasi bisnis dengan fokus pada revolusi industri dari masa ke masa. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Apabila ada pertanyaan, kritik, atau saran, saya sangat terbuka untuk berdiskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.